Leluhur suci? Apa kamu serius? Kalau begitu, aku lebih suka meninggalkan darah roh sejati, kata Han Li dengan ekspresi gelap. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, Saudara Han. Jika benar-benar ada leluhur suci yang terletak di punggungan pasir besi, kita tidak akan memilih rute Gurun Illusion Hole. Menurut pengetahuan saya, ada klon dari leluhur suci tertentu Ling Yuan yang terletak di punggungan pasir besi. Tampaknya leluhur suci ini berhutang besar kepada Azure Wing Race dan mengirim salah satu klonnya ke punggung pasir besi secara permanen. Anda pernah membunuh klon leluhur suci selama pertempuran di Heaven City, jadi aku yakin kamu tidak akan kesulitan melawan yang satu ini. Selain itu, selama kita berhati-hati, kita bahkan mungkin tidak memperingatkan klon leluhur suci ini, kata wanita dari keluarga Ye. Hanya klon, itu masih tidak akan mudah untuk ditangani. Menurut pengetahuan saya, leluhur suci memiliki hubungan yang sangat dekat dengan klon mereka. Jika tubuh asli dari leluhur suci Ling Yuan berada tidak jauh dari besi Sandridge, lalu dia bisa bergegas ke lembah segera setelah kita memberitahu klonnya, itu masih terlalu berisiko, kata Han Li sambil menggelengkan kepalanya. Yakinlah, Saudara Han, menurut informasi yang telah saya kumpulkan, leluhur suci Ling Yuan tidak hanya tinggal sangat jauh dari punggung pasir besi, dia telah mengasingkan diri selama lebih dari 10.000 tahun. Selain itu, klon lainnya dari dirinya telah terbunuh di masa lalu, tapi dia masih tidak pernah keluar dari pengasingan. Bahkan ada rumor yang beredar bahwa tubuh aslinya telah binasa, dan hanya klon ini yang masih tersisa. Tentu saja, tidak ada yang berani mengganggu sekre leluhur yang berada dalam pengasingan, jadi tidak ada care untuk memverifikasi apakah ini benar. Bagaimanapun, yang harus kamu khawatirkan adalah klon yang terletak di punggung pasir besi, wanita dari keluarga Ye berkata sambil tersenyum. Ekspresi Han Li sedikit mereda saat dia berkata, begitu, itu membuat segalanya menjadi jauh lebih layak. Namun, aku hanya bisa membunuh klon leluhur suci di alam roh ketika ada sesama Taois lain yang membatasi gerakan klon. Jika tidak, aku hanya bisa membunuh klon leluhur suci di alam roh. Saya tidak akan bisa menghentikannya sendiri. Tanda petik ganda buka. Saya secara alami menyadari hal itu, itulah sebabnya saya meminjam manik surga dari salah satu teman terdekat saya sebelum berangkat dari alam roh. Ini adalah harta sekali pakai yang dapat menciptakan seluruh dunia kecil. Selama Anda dapat menghentikan sebentar klon leluhur suci, saya akan dapat menggunakan harta itu untuk menjebaknya selama hampir setengah hari, yang akan lebih dari cukup waktu bagi kita untuk melarikan diri. Selama kita tidak mengungkapkan identitas kita sebagai manusia, aku yakin klon leluhur suci ini tidak akan mengejar kita karena darah roh sejati, wanita dari keluarga Ye berkata dengan percaya diri. Sepertinya kamu benar-benar telah merencanakan ini untuk waktu yang sangat lama. Jika aku hanya perlu menghentikan klon leluhur suci untuk sementara waktu, maka itu seharusnya sesuai dengan kemampuanku, jawab Han Li dengan anggukan. Wanita dari keluarga YS sangat senang mendengar ini, dan senyumnya menjadi lebih jelas. Meskipun dia telah merencanakan ini sejak sebelum dia meninggalkan alam roh, tidak mungkin dia bisa mendapatkan darah sejati Azure Luan tanpa bantuan Han Li, itulah mengapa dia bersedia menawarkan harga yang begitu mahal untuk merekrutnya. Setelah itu, mereka berdua mulai membahas rencana spesifik. Tak lama kemudian, garis kuning tiba-tiba muncul di tanah di kejauhan, diikuti dataran tinggi yang luas perlahan muncul di kejauhan. Dataran tinggi itu sangat datar dan membentang sejauh mata memandang. Han Li sedang berbicara dengan wanita dari keluarga YS saat perahu itu terbang di atas bukit tertentu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan dia mengalihkan pandangannya keluar jendela. Apa kau menemukan sesuatu, kakak Han? Wanita dari keluarga YS bertanya saat dia juga melepaskan perasaan spiritualnya melalui area sekitarnya dengan hati-hati. Ada binatang iblis tingkat rendah yang menarik tersembunyi di dalam tanah di bawah. Ia mampu sepenuhnya mengintegrasikan dirinya dengan aura di sekitarnya, dan bahkan aku hampir gagal mendeteksinya, jawab Han Li dengan suara tenang. Oh, itu memang cukup menarik. Karena itu, kondisi di alam iblis penatua jauh lebih buruk daripada di alam roh, jadi sebagian besar binatang iblis kelas rendah memiliki beberapa kemampuan bawaan yang menyelamatkan jiwa di lengan baju mereka. Jika tidak,
Mereka pasti sudah diburu hingga punah oleh binatang iblis tingkat tinggi, wanita itu menjawab sambil tersenyum. Han Li hanya mengangguk dan tidak memberikan jawaban. Pada titik ini, perahu sudah terbang di atas bukit kecil di bawah. Sekitar 15 menit kemudian, tanah di atas bukit itu tiba-tiba terbelah dan menampakkan seekor binatang jahat seperti landak yang berukuran sekitar 1 kaki. Makhluk itu memiliki paku abu-abu tajam di seluruh tubuhnya, serta beberapa antena yang sangat panjang di atas kepalanya. Matanya yang melotot menatap tajam ke arah kapal terbang itu menghilang, dan tampaknya kapal itu memiliki kecerdasan. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Di pegunungan yang berbatasan dengan dataran tinggi yang luas, ada sebuah kota kecil berukuran hampir 10 km yang dibangun di sebidang kecil dataran rendah. Tidak ada tembok di sekeliling keduanya, hanya pagar kayu kuning simbolis. Ada seberkas cahaya yang sesekali terbang di atas kota, entah berangkat dari kota atau mendarat di alun-alun kecil di kota. Namun, ada beberapa platform tinggi yang telah didirikan di sudut kota, masing-masing tingginya lebih dari 100 kaki. Ada bendera hitam mengkilap raksasa berdiri di setiap platform, melepaskan ki hitam samar yang menyelimuti keseluruhan platform. Ada juga 4 atau 5 penjaga iblis yang berdiri tanpa ekspresi di setiap platform, dan ada beberapa jalan berliku di sekitar alun-alun. Di kedua sisinya ada beberapa toko dan restoran yang dijalankan oleh penduduk kota yang jahat. Puluhan ribu makhluk jahat masuk dan keluar dari gedung ini, dan tampaknya cukup ramai dan ramai. Di sebuah restoran yang tidak mencolok di tepi alun-alun, ada 2 makhluk iblis yang duduk di meja dekat salah satu jendela, dan mereka sedang beristirahat dengan mata tertutup. Hanya ada guci anggur hijau dan 2 cangkir putih bersih diletakkan di atas meja. Aroma yang kaya keluar dari anggur, dan itu menyerupai nektar merah, dengan jelas menunjukkan bahwa itu adalah sejenis anggur premium yang langka. Seluruh lantai restoran sepertinya telah dipesan oleh 2 makhluk iblis ini, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya. Mereka akan segera datang. Kan seorang pria kekar dengan sepasang alis tebal dan beberapa kepang kecil di rambutnya tiba-tiba bertanya pada temannya dengan sedikit ketidaksabaran di matanya. Rekannya adalah seorang pendeta Daus paruh baya yang baik, dan dia membuka matanya sebelum menjawab, menurut Yanmo, target kami yang dicurigai muncul dari Illusion Hall Desert sekitar sebulan yang lalu, tetapi mereka berpisah dan berpisah segera setelah itu. Jadi kita hanya perlu merawat mereka berdua. Menilai dari lamanya perjalanan yang harus mereka lakukan untuk sampai ke sini, mereka pasti akan segera tiba. Kota Naga Bumi ini adalah satu-satunya tempat di dekat sini di mana orang bisa tinggal dan istirahat. Jika mereka datang ke arah ini, maka mereka pasti akan berhenti di kota ini sebentar. Tanda petik ganda buka. HMPH, bagaimana jika mereka tidak perlu istirahat atau mengisi kembali persediaan mereka dan terbang di atas kota ini? Bukankah kita tidak akan menunggu selama ini untuk apa-apa? Pria kekar itu mendengus dengan dingin. Hehe, yakinlah, kakak Luo. Ini adalah kota terdekat dengan Illusion Hall Desert di daerah ini. Jika mereka benar-benar target kita, maka mereka akan menghabiskan beberapa dekade di Illusion Hall Desert sebelum ini. Bagaimana mereka bisa tidak berhenti di tempat terdekat di mana mereka bisa mengisi kembali persediaan mereka? Bahkan jika mereka tidak perlu mengisi kembali persediaan mereka, mereka masih harus belajar tentang apa yang terjadi beberapa dekade terakhir, jadi mereka pasti akan berhenti di sini. Sarjana paruh baya meyakinkan dengan cara yang percaya diri. Itu masuk akal, tapi aku masih belum mempercayaimu, kata pria kekar itu dengan memutar matanya. Oh, lalu bagaimana kalau kita bertaruh? Pendeta Daus itu bertanya sambil tersenyum. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Pria kekar itu bertanya saat ekspresi hati-hati muncul di wajahnya. Bagaimana kalau kita bertaruh kompensasi yang telah kita janjikan untuk pekerjaan ini? Jika bukan karena kompensasi besar yang ditawarkan kepada kita, kita tidak akan menunggu di sini terlalu lama. Pendeta Tao itu terkekeh. Aku tidak akan membuat taruhan bodoh seperti itu denganmu, Saudara Leng. Jika kamu mengubah ketentuan taruhan, mungkin aku akan tertarik, kata pria kekar itu sambil menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Lalu apa yang ingin kamu pertaruhkan? Tanya pendeta Daus itu.
Bagaimana kalau kita bertaruh siapa yang akan mengalahkan target mereka lebih dulu? Pria kekar itu melamar. Hehe, kekuatanku jauh lebih rendah dari milikmu, jadi tidak perlu bertaruh seperti itu. Pendeta Tao itu terkekeh menanggapi. Jangan terlalu cepat menolak, Saudara Leng, mungkin lawan saya kebetulan jauh lebih kuat dari Anda, desak pria kekar itu sambil tersenyum. Aku hanya percaya pada diriku sendiri, tidak pernah beruntung, jawab Pendeta Daus dengan suara acuh tak acuh. Kamu masih sama membosankannya seperti biasanya. Kamu tidak pernah mengambil risiko, di mana kesenangannya? Pria kekar itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa. Pendeta Daus tersenyum dan baru saja akan menjawab ketika matanya tiba-tiba menyala, dan dia segera mengalihkan pandangannya ke arah perahu terbang hitam yang perlahan turun ke alun-alun. Itu dia. Harta karun iblis terbang itu identik dengan gambar yang telah kita berikan. Pria kekar itu segera melompat berdiri sebelum meretakkan buku-buku jarinya dengan keras. Tenanglah, rekan Taois Luo, target kita mungkin telah tiba, tetapi bukanlah ide yang baik untuk menyerang mereka di kota ini. Mari kita tunggu keberangkatan mereka sebelum kita menyerang. Selama waktu ini, aku akan mendapatkan shuttle casingku serangga untuk mengawasi mereka. Pendeta Daois menjentikkan jari saat dia berbicara, dan setitik cahaya hijau melesat sebelum menghilang ke udara tipis. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan, Saudara Leng. Aku ingin tahu apakah target kita benar-benar Raja Iblis. Jika demikian, aku akan bisa menguji kemampuan kuat yang baru-baru ini aku kuasai. Pria kekar itu terkekeh sebelum mengambil kursi lagi. Jangan meremehkan target kami, rekan Taois Luo. Fakta bahwa kami ditawari kompensasi yang luar biasa menunjukkan bahwa target kami bukanlah makhluk biasa. Karena itu, tidak bijaksana untuk menjadi berpuas diri. Pendeta Tao itu memperingatkan sambil tersenyum. Pria kekar itu mengangguk sebagai jawaban, tetapi ekspresinya yang acuh tak acuh dengan jelas menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak mengindahkan kata-kata peringatan ini. Pendeta Tao itu hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, lalu mengalihkan pandangannya ke arah kapal terbang hitam itu lagi. Tiba-tiba, bola cahaya hitam yang menusuk keluar dari kapal, lalu tiba-tiba menghilang. Sebagai gantinya, seorang pria dan seorang wanita muncul, dan keduanya tampak sangat muda. Cahaya ungu samar melintas di mata pendeta Tao itu saat dia dengan hati-hati menilai keduanya, diikuti alisnya yang sedikit berkerut karena kebingungan. Ekspresi acuh tak acuh di wajah pria kekar itu juga menghilang saat dia melihat keduanya. Menarik. Salah satu dari mereka dengan sengaja menyembunyikan basis kultivasi mereka, sementara basis kultivasi yang lain benar-benar tak terduga, keduanya benar-benar lawan yang layak. Keduanya bukan makhluk biasa, kita harus menggunakan rencana kedua kita. Pendeta Tao itu memutuskan setelah beberapa saat kontemplasi. Wanita itu tidak ada yang istimewa, meskipun dia menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan basis kultivasinya, kita berdua dapat dengan mudah mengatakan bahwa dia hanyalah seorang Raja Iblis biasa. Sebaliknya, pria itu benar-benar agak tak terduga. Biarkan aku menguji kebenarannya kekuasaan sebelum kita membuat keputusan. Pria kekar itu masih bersiap untuk pergi. Itu ide yang bagus. Aku akan menghadapi wanita itu, tapi pastikan untuk tidak meningkatkan ini menjadi pertarungan penuh. Pendeta Daus itu menyetujui setelah jeda singkat. Pria kekar itu mengangguk saat sedikit keganasan muncul di matanya. Duo di alun-alun secara alami tidak lain adalah Han Li dan wanita dari keluarga Ye. Tiba-tiba, Han Li mengarahkan pandangannya ke restoran seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia bisa dengan jelas melihat makhluk iblis makan di beberapa level lainnya, tetapi level pendeta Daus dan pria kekar itu berada tersembunyi di balik batasan yang sangat mendalam yang berhasil menjaga metroh dan indera spiritual Han Li. Ekspresi Han Li sedikit menggelap saat melihat ini. Apa kau menemukan sesuatu, kakak Han? Wanita dari keluarga Ye bertanya. Sepertinya kita sedang diawasi oleh makhluk yang kuat, jawab Han Li sambil perlahan menarik pandangannya. Wanita dari keluarga YS sedikit goyah saat mendengar ini. Oh, mungkinkah ada Raja Iblis di kota ini? Kejutannya cukup terjamin karena kemungkinan Chuan Iblis muncul di kota sekecil itu benar-benar tidak terlalu tinggi. Mungkin begitu.
Kita seharusnya bisa segera mengetahui apakah mereka ada di sini untuk mengincar kita atau tidak, jawab Han Li dengan tenang. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku juga merasa sedikit tidak nyaman seperti sedang diawasi oleh seseorang, kata wanita dari keluarga YS sambil mengarahkan pandangannya ke restoran. Siapa tahu, mungkin mereka tidak ada di sini untuk kita. Mari kita mengisi kembali beberapa kristal iblis azure di kota ini dulu. Kapal terbangmu itu memang cukup cepat, tapi pasti melewati banyak kristal ini, kata Han Li. Ayo tinggalkan tempat ini segera setelah kita membeli kristal. Sejujurnya, ini juga pertama kalinya aku menggunakan harta karun ini, dan aku tidak berharap itu menghabiskan begitu banyak energi. Tidak heran makhluk iblis yang menjualnya ke aku menawarkan harga serendah itu. Ini bukanlah harta karun yang sangat praktis, wanita dari keluarga YM menjawab dengan alis berkerut. Han Li hanya mengangguk dan tetap diam. Dia tidak memiliki harta iblis terbang yang lebih baik darinya. Kalau tidak, mungkin mereka tidak harus berhenti di kota ini. Setelah itu, duo Han Li berjalan menuju toko-toko yang berjajar di jalan-jalan terdekat. Tidak lama setelah itu, mereka membeli Azure Devil Crystal dalam jumlah yang cukup di salah satu toko yang lebih besar, lalu segera memanggil kapal terbang sebelum berangkat dari kota. Sementara itu, Pendeta Daus dan lelaki kekar juga menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan 2 cangkir dan guci anggur yang masih ada di atas meja. Beberapa jam kemudian, kapal terbang hitam itu berhenti di udara ratusan ribu kilometer jauhnya dari kota. Itu telah dihentikan di jalurnya oleh seorang pria kekar dan pendeta Daus yang berdiri beberapa ribu kaki di depan perahu, salah satunya memasang ekspresi bersemangat, sementara yang lain jauh lebih tenang dan tenang. Han Li dan wanita dari keluarga Ye juga muncul dari perahu dan menilai sepasang makhluk iblis dengan care, tanpa ekspresi. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda menghentikan kami, sesama Taois? Han Li bertanya. Pendeta Daois memberikan alibi yang sangat lucu sebagai tanggapan. Kami kebetulan sedang mencari beberapa rekan tanding yang kuat, maukah Anda menghibur kami, rekan Taois? Apakah kamu serius? Kamu menghentikan kami karena kamu ingin beberapa rekan tanding? Mata wanita dari keluarga YS sedikit melebar karena marah saat mendengar ini. Itu benar. Aku bisa merasakan bahwa kamu bukan hanya makhluk tahap tempering tata ruang, kan? Aku sudah menjadi troll yang jahat untuk beberapa waktu juga, mungkin kita berdua akan mendapat manfaat dari pertandingan tanding. Adapun orang itu Tao yang menemanimu, rekanku di sini agak tertarik padanya juga, kata pendeta Daus itu dengan sikap acuh tak acuh. Jelas bahwa pendeta Daus tidak mengatakan yang sebenarnya, dan wanita dari keluarga YS secara refleks mengarahkan pandangannya ke arah Han Li. Kalian berdua yang memata-matai kami di kota itu, kan? Han Li bertanya dengan tenang saat salah satu tangannya tiba-tiba melesat seperti kilat, meraih ke angkasa sebelum menarik serangga roh hijau semi-transparan seukuran kacang polong dari udara tipis. Mata pendeta Daus sedikit menyipit saat melihat ini, tapi dia melanjutkan dengan sikap acuh tak acuh. Sepertinya kamu benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, sesama Daois. Aku hanya mengirimkan serangga roh itu karena aku takut kami akan kehilanganmu. HMPH, kamu ingin kami melawanmu karena alibi yang tidak jujur? Apa menurutmu ini permainan anak-anak? Pandangan dingin melintas di mata Han Li saat semburan api merah meletus dari tangannya, langsung membakar roh serangga menjadi abu. Anda tidak punya pilihan dalam masalah ini, pria kekar itu terkekeh sebagai jawaban. Wanita dari keluarga YM melangkah maju dengan ekspresi marah dan baru saja hendak mengatakan sesuatu, tapi Han Li mengangkat tangan untuk menghentikannya sebelum melanjutkan dengan suara dingin, aku baik-baik saja dengan pertandingan tanding, tapi jika kamu kalah, Anda harus memberitahu kami alasan sebenarnya mengapa Anda menargetkan kami. Jika tidak, ini akan menjadi pertempuran sampai mati, dan Anda akan menyesal telah melewati saya. Tanda petik ganda buka. Ekspresi pria kekar dan pendeta Daus berubah sedikit setelah mendengar ini. Mereka tahu bahwa Han Li serius dari aura mengerikan yang memancar dari tubuhnya. Pendeta Daus paruh baya itu cukup tegas, dan dia hanya memikirkan masalah itu sebentar sebelum menyetujui. Tentu, jika kalian berdua bisa mengalahkan kami, maka kami akan jujur. Baiklah, kalau begitu tolong beri aku pencerahan, teman Taois.
Pria tolong jaga agar tidak ada yang bisa mengganggu pertempuran kita, Han Li menginstruksikan. Saudaraku Han, kamu, wanita itu cukup terkejut mendengar ini, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu sebagai tanggapan ketika Han Li mengirimkan suaranya kepadanya. Pria kamu belum mengembangkan seni iblis, dan ini adalah beberapa lawan yang tangguh. Jika kamu terlibat dalam pertandingan tanding dengan mereka, kemungkinan besar penyamaranmu akan terbongkar, jadi serahkan saja ini padaku. Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkanmu, kakak Han. Wanita itu ragu-ragu sebentar setelah mendengar ini sebelum mengangguk dengan sikap ragu-ragu. Bagaimanapun, Han Li pernah membunuh klon leluhur suci dan telah menunjukkan kekuatan yang sangat tangguh di Gurun Illusion Hall, jadi dia sangat percaya diri padanya. Han Li menarik napas dalam-dalam saat dia melepaskan seni iblis sejati terbukti, dan awan ki iblis hitam murni muncul di bawah kakinya, membawanya tinggi ke udara. Pria kekar terkekeh gembira saat melihat ini, dan dia juga naik ke udara sebagai bola cahaya kuning. Keduanya telah mencapai ketinggian puluhan ribu kaki dalam sekejap mata, dan Han Li meletakkan tangan di belakang kepalanya sendiri, di mana proyeksi emas berkilauan dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya. Proyeksi itu tingginya lebih dari 100 kaki dengan pola iblis hitam di sekujur tubuhnya, menciptakan pemandangan yang sangat mengancam untuk dilihat. Kau bukan tandinganku sendirian, minta temanmu untuk menghadapiku juga, kata Han Li saat semua ki jahat dalam radius beberapa kilometer tiba-tiba bergetar. Proyeksi emas melambaikan tangannya di udara, dan cahaya keemasan bersinar di tangannya saat 6 senjata emas yang berbeda muncul dalam genggamannya. Pada saat yang sama, mata iblis hitam pekat ketiga muncul di masing-masing gelabelanya, dan itu berkilauan dengan cahaya hitam yang mengganggu. Pada titik ini, Han Li telah sepenuhnya mengungkapkan basis kultivasi tahap integrasi tubuhnya, dan gelombang pasang tekanan spiritual yang menakutkan menghantam pria kekar itu. Kekuatan Han Li jauh lebih unggul dari makhluk lain dari basis kultivasi yang sama di tempat pertama, dan auranya juga ditingkatkan oleh seni iblis sejati provenance miliknya. Dalam menghadapi tekanan spiritual yang begitu hebat, ekspresi pria kekar itu langsung berubah secara drastis saat dia melesat ke belakang lebih dari 100 kaki sementara juga dengan tergesa-gesa melepaskan auranya sendiri, mengungkapkan dirinya sebagai penguasa iblis tahap integrasi tubuh tengah. Namun, auranya sangat aneh karena diselingi dengan gumpalan cahaya perak. Pria kekar itu segera berteriak dengan suara khawatir, "Saudaraku Leng, kekuatan pria ini benar-benar tak terduga, aku tidak akan menjadi tandingannya sendirian." Setelah itu, pria kekar itu mengeluarkan raungan rendah, dan kepang di kepalanya tiba-tiba berdiri tegak lurus. Pada saat yang sama, dia membuat segel tangan, dan kulitnya berubah menjadi warna perak berkilauan, seolah-olah seluruhnya ditempa dari perak. Bersamaan dengan itu, wajahnya bengkok, dan hidungnya memanjang, menjadi setajam paruh elang sementara serangkaian bulu perak muncul di kepalanya. "Kalian berdua adalah Raja Binatang tahap metamorfosis," Han Li berseru saat melihat ini saat sedikit intrik muncul di matanya. Di lingkungan yang keras dari alam iblis penatua, tahap metamorfosis binatang iblis yang dibudidayakan menjadi Raja Iblis secara alami jauh lebih kuat daripada pembudidaya iblis dan Raja Iblis dengan kaliber yang sama. Tidak mengherankan jika mereka berani mencegat tuan iblis lainnya dengan sedikit pertimbangan. Ekspresi pendekar Daus itu menjadi sedikit gelap saat dia merasakan aura menakutkan yang dilepaskan Han Li, dan serangkaian retakan dan letusan terdengar dari tubuhnya saat dia berubah menjadi harimau humanoid, lalu tiba-tiba muncul di samping pria kekar itu. "Saya dapat melihat bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mendukung kepercayaan diri Anda, rekan Taois. Kami memang binatang iblis pada inti kami, tetapi dengan kekuatan tak terduga Anda, hanya dengan bergabung kami akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Anda. Namun, yakinlah, saya akan mengungkapkan kebenaran kepada Anda terlepas dari hasil pertandingan tanding ini," kata pendekar Daus dengan ekspresi waspada. "Kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya," jawab Han Li dengan suara acuh tak acuh sebelum membuat segel tangan, di mana proyeksi setan emas di belakangnya mengacungkan 6 senjatanya sekaligus. Segera setelah itu,
seberkas cahaya keemasan meletus dari masing-masing senjata emas, dan 6 berkas cahaya berkumpul untuk membentuk gelombang cahaya keemasan yang tingginya lebih dari 100 kaki. Gelombang emas melonjak langsung ke arah sepasang raja binatang dengan kekuatan yang menghancurkan, menyebabkan ruang di belakangnya bergetar dan berdengung dengan keras, seolah-olah akan dihancurkan oleh cahaya keemasan. Pria kekar itu mengeluarkan raungan keras saat mendorong tinjunya dengan keras ke arah gelombang emas raksasa. Sepasang ledakan bergema terdengar, dan dalam sekejap dia menyerang, cahaya perak cemerlang keluar dari tinjunya, berubah menjadi sepasang bola cahaya seukuran roda gerobak yang menghantam gelombang emas dengan kekuatan yang luar biasa. Cahaya emas dan perak terjalin, dan 2 bola cahaya perak berhasil meniadakan setengah dari gelombang emas, tetapi sisa gelombang terus menyapu langsung ke arah pria kekar itu. Tepat pada saat ini, Pendeta Dawis membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api hijau. Api hijau langsung membengkak hingga lebih dari 100 kaki, lalu berubah menjadi harimau menyala hijau. Harimau itu mengayunkan cakarnya dengan ganas ke udara untuk merobek sisa gelombang emas menjadi serpihan, lalu melompat ke udara di atas kepala Pendeta Daus seolah-olah memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Tunjukkan pada kami kekuatanmu yang sebenarnya, rekan Taois. Serangan remeh ini tidak lebih dari membuang-buang waktu dan energi untuk kita semua. Pria kekar itu terkekeh. Ekspresi Pendeta Daus sedikit berubah, tapi dia tidak mengatakan apapun yang bertentangan dengan rekannya. Baik. Kalau begitu, mari kita putuskan pertempuran dengan bentrokan kita berikutnya, Han Li menjawab dengan anggukan. Tepat sekali. Ini adalah kemampuan baru yang baru-baru ini saya kuasai. Myriad Void Sword. Kegembiraan di wajah pria kekar itu menjadi lebih jelas saat dia membuat segel tangan, dan sepasang sayap perak tiba-tiba muncul di punggungnya. Dia mengepakkan sayap untuk mengirim bulu yang tak terhitung jumlahnya meluncur di udara, yang semuanya berubah menjadi pedang perak kecil yang panjangnya beberapa inci sebelum menghilang menjadi udara tipis dalam sekejap. Detik berikutnya, garis-garis pedang perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara di atas Han Li, kemudian berkumpul untuk membentuk proyeksi gunung pedang raksasa yang mencakup area seluas sekitar setengah kilometer dengan Han Li tepat di tengah. Ini adalah serangan yang sangat tangguh. Pada saat yang sama, Pendeta Dawis mengeluarkan raungan rendah, dan harimau yang berapi-api di atas kepalanya langsung membengkak hingga lebih dari 10 kali ukuran aslinya, meluas hingga lebih dari 1000 kaki sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar, saat serta tiang lampu hijau yang tebal. Pilar cahaya melesat dengan kekuatan yang tak terhentikan dan mencapai Han Li dalam sekejap. Murid Han Li berkontraksi sedikit, dan benang hitam mengkilap tiba-tiba keluar dari masing-masing dari 3 mata iblis hitam ke gelora proyeksi emas di belakangnya. 3 utas cahaya menghantam bagian depan pilar cahaya hijau dengan akurasi yang tepat, dan terlepas dari betapa tipis dan lemahnya benang hitam itu muncul, mereka dapat secara instan meniadakan pilar cahaya hijau. Hati Pendeta Daus tersentak saat melihat ini, dan tepat pada saat ini, gunung pedang besar di atas jatuh ke arah Han Li. Bahkan dengan konstitusi fisik Han Li yang sangat kuat, serangan menakutkan seperti itu pasti akan memberinya pukulan berat. Tiba-tiba, Provenance Through the Field Projection melemparkan 6 senjatanya ke udara bersamaan atas perintahnya, dan mereka berubah menjadi 6 bola cahaya keemasan yang meluncur langsung menuju gunung pedang. Segera setelah itu, proyeksi iblis itu mengepalkan ke-6 tangannya sebelum menyerang ke arah angkasa di atas. Fluktuasi spasial meletus di bawah gunung pedang, dan rune emas yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk membentuk pusaran emas yang berukuran sekitar 1 hektar. Han Li mengacungkan jari ke pusaran itu, dan itu mulai berputar saat semburan kekuatan yang sangat besar keluar darinya dalam hiruk-pikuk. Garis-garis pedang peraki dan ledakan kekuatan yang luar biasa bentrok, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, menyebabkan seluruh langit bergetar hebat sementara bola ki iblis hitam muncul di daerah sekitarnya sebelum berputar dalam hiruk-pikuk. Cahaya emas berputar seru Pendeta Daus saat ekspresinya berubah drastis. Sedikit ketidakpercayaan dan kengerian juga muncul di mata pria kekar itu. Ekspresi Han Li tetap sama sekali tidak berubah, dan pada titik ini, baik Han Li maupun kedua penguasa binatang tidak melepaskan serangan lebih lanjut.
Ketiganya melihat ke arah bentrokan yang terjadi di atas kepala, dan hanya setelah sekitar 10 menit, gemuruh yang hebat itu secara bertahap berhenti. Langit akhirnya cerah, dan Hon Li memfokuskan pandangannya untuk menemukan bahwa pusaran emas dan proyeksi gunung pedang perak telah menghilang. Kedua serangan itu sepertinya seimbang. Han Li agak terkejut melihat ini. Meskipun dia hanya melepaskan sekitar 20% hingga 30% dari kekuatan cahaya emas berputar, itu masih agak mengejutkan bahwa tahap integrasi tubuh tengah dapat menahannya dengan mudah. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benak Han Li, pria kekar dan pendeta Daus bertukar pandangan dan dengan cepat bercakap-cakap satu sama lain melalui transmisi suara. Setelah itu keduanya tiba-tiba kembali ke bentuk manusia normal mereka. Pendeta Tao itu mengepalkan tinjunya dengan hormat kepada Han Li, dan berkata, "Kekuatanmu benar-benar luar biasa, rekan Taois. Tidak perlu melanjutkan pertandingan ini lebih jauh, kami menyerah. Memang, kekuatanmu sungguh menakjubkan." "Haha, aku benar-benar telah direndahkan," pria kekar itu terkekeh. "Kekuatanmu juga luar biasa, sesama Taois. Nah, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu menargetkan kami?" Han Li bertanya sambil tersenyum saat dia menarik Provenance Through the Field Projection miliknya. "Tentu saja. Namun, sebelum itu, saya ingin bertanya apakah Anda pernah mendengar tentang Istana Beast Lord kami?" jawab pendeta Daus itu. Ekspresi Han Li berubah sedikit saat dia bertanya, "Istana Beast Lord adalah kekuatan yang sangat terkenal di alam suci kita, bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengarnya? Mungkinkah kalian berdua berasal dari Istana Beast Lord?" Pada saat yang sama, dia dengan cepat memikirkan kembali semua informasi yang telah dia baca tentang Istana Beast Lord. Tidak hanya Istana Beast Lord salah satu kekuatan super terkenal dari alam iblis Elder, istana memiliki banyak raja iblis di antara barisannya, yang sebagian besar adalah monster iblis tahap metamorfosis, dan mereka dipimpin oleh leluhur suci yang sangat misterius Wan Shou. Dikatakan bahwa tidak hanya leluhur suci Wan Shou ini tidak pernah berhubungan dengan leluhur suci lainnya, dia bahkan sangat jarang muncul di Istana Beast Lord. Tapi kemungkinan besar dia adalah binatang iblis tahap kenaikan besar. Sebelum memasuki alam iblis penatua, Istana Beast Lord adalah salah satu kekuatan super yang telah diperingatkan oleh patriark keluarga panjang kepadanya agar tidak menyinggung dengan segala cara. Karena itu, hati Han Li segera tersentak setelah mengetahui bahwa kedua raja iblis ini berasal dari Istana Beast Lord. "Hehe, mengingat Anda pernah mendengar tentang Istana Beast Lord kami, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan istana kami sebagai tetua tamu?" pendeta Daus itu bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Han Li berubah sedikit setelah mendengar ini. "Anda mengundang saya untuk bergabung dengan Beast Lord Palachai. Memang, dengan kekuatanmu, kamu pasti akan naik ke status yang lebih tinggi dari seseorang sepertiku di istana kami. Selain itu, kamu akan memiliki kesempatan untuk dibimbing dalam kultivasi oleh leluhur suci Wan Shou sendiri, dan itu pasti akan sangat menguntungkanmu," desak pendeta Daus itu. "Kamu tidak menghentikan kami hanya untuk mencoba dan merekrut kami ke Istana Beast Lord, kan? Sebanyak aku menghormati Istana Beast Lord, aku tidak punya niat untuk bergabung dengan kekuatan apapun pada saat ini." Han Li menolak sebagai miliknya mata sedikit menyipit. "Sayang sekali. Istana kami saat ini merekrut beberapa Taois yang kuat untuk persiapan acara besar. Jika Anda bergabung dengan kami, Anda pasti tidak akan menyesali keputusan Anda." Pendeta Tao itu bersikeras saat alisnya sedikit berkerut. "Terima kasih atas tawarannya yang baik, tapi aku benar-benar tidak ingin terikat dengan kekuasaan apapun." Han Li menolak lagi. "Kalau begitu, aku tidak akan berbicara lebih jauh tentang masalah ini. Adapun mengapa temanku dan aku muncul di sini, Istana Beast Lord kita menerima sejumlah besar batu iblis beberapa dekade yang lalu bersama dengan permintaan untuk membunuh semua orang di kelompokmu. Yakinlah, Istana Beast Lord kami tidak akan terus mengirim pembunuh setelah Anda hanya karena kami telah melakukan pekerjaan ini. Kami hanya akan mengerahkan orang sesuai dengan tingkat kompensasi yang diberikan untuk satu upaya pembunuhan.
Secara umum, jika kami bertemu sesama Daois yang kuat seperti Anda, kami hanya akan meminta pertandingan tanding, dan kami bahkan dapat memberikan undangan kepada sesama Daois untuk bergabung dengan Beast Lord Palace kami, seperti yang telah kami lakukan pada kesempatan ini, Pendeta Daus akhirnya mengungkapkan. Begitu. Aku juga mendengar bahwa Istana Beast Lord menerima permintaan seperti ini. Tapi bolehkah aku bertanya siapa yang dibayar untuk membunuh kita? Wanita dari keluarga Ye bertanya sambil tersenyum saat dia melayang ke sisi Han Li. Saya khawatir saya tidak akan bisa menjawabnya. Istana Beast Lord kami dengan tegas melarang kebocoran informasi klien, dan permintaan ini datang dari sumber anonim, jadi bahkan istana kami tidak tahu siapa itu, Pendeta Dawis menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Begitu. Kupikir Istana Beast Lord telah mengirim orang mengejar teman kita yang lain juga, kan? Hon Li bertanya sambil tersenyum. Selama teman-temanmu itu adalah Raja Iblis juga, mereka hanya akan ditantang untuk pertandingan tanding, balas Pendeta Daus dengan cara yang agak ambigu. Kalau begitu, seharusnya tidak ada masalah. Seperti yang diharapkan dari kekuatan shooter yang sangat terkenal di alam suci kita untuk dapat mengirim begitu banyak tetua setingkat Raja Iblis sekaligus, rata-rata keluarga besar tidak bisa dibandingkan, Han Li memuji. Pendeta Daus tersenyum dan baru saja akan merespon ketika semburan cahaya putih samar dan suara dengung rendah meletus dari liontin giok yang tergantung di pinggangnya. Ekspresi Pendeta Daus berubah sedikit setelah melihat ini, dan dia segera menangkupkan tinjunya sebagai salam perpisahan. Jadi, setelah berbasa-basi lagi, pria kekar dan Pendeta Daus pergi sebagai dua seberkas cahaya, dengan cepat menghilang ke kejauhan. Pria, apa menurutmu mereka baru saja mengatakan yang sebenarnya? Han Li bertanya sambil melihat ke arah yang dituju kedua raja binatang itu. Menurutku itu sebagian besar benar. Memang kelihatannya mereka tidak memendam niat membunuh terhadap kita, tapi jika mereka menganggap kita sebagai lawan yang mudah dikalahkan selama pertandingan sparring, maka kemungkinan besar mereka akan membunuh kita. Lagi pula, Istana Beast Lord tidak memiliki reputasi yang sangat baik di antara makhluk iblis. Wanita dari keluarga Ye menjawab dengan ekspresi kontemplatif. Itu mungkin benar. Saya pikir alasan utama kewaspadaan mereka adalah ketidakmampuan mereka untuk menentukan asal-usul kita. Bagaimanapun, kita adalah sekelompok 9 makhluk tahap integrasi tubuh, yang merupakan kekuatan yang cukup tangguh di alam iblis penatua. Sayangnya kita adalah kelompok yang terdiri dari 9 makhluk tahap integrasi tubuh. Kemungkinan besar mereka akan mengembangkan minat yang cukup kuat pada kelompok kita sebagai akibat dari ini. Han Li menganalisa. Kalau begitu, kita harus menahan mereka di sini secara permanen sehingga mereka tidak bisa melapor kembali ke Istana Beast Lord. Kamu dan aku bergabung harus bisa melakukan ini, kata wanita dari keluarga YS sebagai pilih pandangan muncul di matanya. Itu secara alami adalah pilihan yang layak, tapi monster iblis tahap metamorfosis jauh lebih kuat daripada Raja Iblis rata-rata. Jadi kita hanya akan memiliki sekitar 50% sampai 60% kemungkinan sukses. Selain itu, kedengarannya seperti Beast Lord Istana telah mengerahkan orang untuk menyerang Saudara Long dan yang lainnya juga, jadi tidak ada gunanya melakukan hal seperti ini, Han Li menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Itu benar, tapi Beast Lord Palace adalah sekte yang sangat kuat. Jika mereka melakukan penelitian ekstensif tentang asal-usul kita, sampul kita kemungkinan besar akan terbongkar. Wanita dari keluarga Ye mendesah dengan alis berkerut. The Other Devil Ray Alam bahkan lebih besar dari Spirit Ray Alam, jadi tidak ada yang luar biasa tentang beberapa Raja Iblis yang tidak diketahui oleh Beast Lord Palace. Paling-paling, mereka akan menjadi curiga pada kita, tapi kemungkinan besar mereka tidak akan benar-benar melakukan apapun. Selain itu, siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan sebelum mereka berhasil memastikan asal-usul kita? Saat itu, kita sudah kembali ke alam roh. Setelah mengatakan itu, kita akan harus melanjutkan dengan lebih hati-hati mulai sekarang, kata Han Li. Memang. Mudah-mudahan, sisa rencana kita akan maju dengan cara yang lebih lancar, kata wanita dari keluarga YS sambil tersenyum mesam.
Tidak perlu khawatir, Priye, seharusnya tidak ada masalah selama Anda belum membocorkan rencana kami untuk mengamankan Azurill One True Blood. Namun, saya agak penasaran tentang peristiwa besar apa itu Tuan yang dimaksud tadi. Dari suaranya, itu akan menjadi langkah yang cukup besar untuk Istana Beast Lord. Han Li merenung. Wanita dari keluarga Ye tersendat sedikit setelah mendengar ini sebelum sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan wajahnya langsung memucat secara signifikan. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan invasi iblis ke alam roh kita? Mungkin hasil telah dicapai dalam pertempuran. Kita baru saja keluar dari Illusion Hole Desert, jadi kita belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi terbaru, tapi kuharap bukan ini masalahnya. Kita melewati kota itu dengan tergesa-gesa, tapi mungkin yang lain telah mengumpulkan informasi tentang ini. Mudah-mudahan, kita bisa belajar lebih banyak tentang situasi saat ini ketika kita sampai ke kota iblis berikutnya, kata Han Li dengan tenang. Dia tahu bahwa dengan persiapan ekstensif yang dibuat oleh manusia dan ras lain, tidak mungkin mereka akan dikalahkan hanya dalam beberapa dekade. Selanjutnya, setelah memasuki alam iblis penatua, Han Li telah menemukan bahwa hanya sebagian kecil dari kekuatan alam iblis penatua telah menginvasi alam roh, sementara mayoritas tampaknya tidak peduli dengan pertempuran ini sama sekali. Jika tidak, terlepas dari persiapan ekstensif apa yang dibuat, tidak mungkin manusia dan ras lain dapat bersaing dengan seluruh alam iblis penatua. Karena itu, sebagian besar leluhur suci dari alam iblis Elder telah mengirim klon ke alam roh, yang merupakan kejadian yang cukup aneh. Han Li agak bingung dengan masalah ini, tetapi tidak menunjukkan kebingungan saat dia memanggil wanita dari keluarga YS sebelum terbang kembali ke kapal terbang. Beberapa saat kemudian, kapal terbang itu melanjutkan perjalanannya seperti bola cahaya hitam. Sementara itu, Patriark keluarga Panjang dan Penatua Hui berada di udara di atas danau hijau, melihat dua semburan ki hitam melaju jauh ke kejauhan. The Beast Lord Palace, itu agak merepotkan, gumam kepala keluarga Panjang pada dirinya sendiri dengan ekspresi gelap. Tidak perlu memikirkan ini lagi, Kakak Long, mereka sudah tahu bahwa kita tidak boleh diganggu, jadi aku yakin mereka tidak akan mengganggu kita lagi. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Begitu kita sampai ke laut asal iblis, Istana Beast Lord tidak akan bisa melakukan apapun kepada kita, bukan berarti leluhur suci Wan Shou akan memburu kita secara langsung, kata Penatua Hui dengan senyum dingin. Tentu saja leluhur suci Wan Shou tidak akan mengejar kita secara langsung, tapi sangat mungkin dia bisa mengirim satu atau dua klon setelah kita, kata Patriark keluarga Panjang dengan ekspresi muram. Ekspresi Penatua Hui berubah drastis setelah mendengar ini. Tentunya tidak. Asal kita memang agak mencurigakan, tapi tidak semudah itu menarik perhatian dari leluhur suci. Aku benar-benar berharap begitu. Ayo pergi dari sini sekarang juga, jangan khawatir tentang menghemat kekuatan sihir lagi, perintah kepala keluarga Panjang dengan suara dingin. Penatua Hui buru-buru mengangguk sebagai jawaban. Di tempat lain, Holy Maiden Thousand Autumns dan ZHI Sui melayang tanpa ekspresi di udara. Berdiri tidak jauh dari mereka adalah sepasang pria tua yang jahat, keduanya memiliki wajah yang sangat pucat dan menatap ZHI Sui dengan ketakutan di mata mereka. Han Li dan wanita dari keluarga Ye terus memacu kapal terbang hitam dengan sekuat tenaga, dan setelah terbang selama setengah bulan, mereka akhirnya mencapai kota iblis kecil, tempat mereka tinggal selama beberapa hari. Selama ini, Han Li dan wanita itu berpisah dan mengumpulkan banyak informasi. Mereka menemukan bahwa selama beberapa dekade terakhir, beberapa pertempuran besar telah terjadi antara makhluk iblis dan ras alam roh. Selain itu, beberapa leluhur suci akhirnya turun ke alam roh, tetapi mereka bertemu dengan perlawanan dari makhluk tahap kenaikan besar dari ras lawan, dan tidak ada hasil yang muncul. Informasi ini cukup melegakan bagi Han Li dan wanita itu. Meskipun informasi yang mereka kumpulkan agak kabur dan bahkan tidak lengkap dalam beberapa kasus, ini adalah keputusan keseluruhan yang mereka dapatkan. Jadi setelah tinggal selama 2 hari lagi di kota, mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan tujuan mereka selanjutnya adalah punggung pasir besi. Pada kesempatan ini,
Mereka menikmati perjalanan yang mulus selama lebih dari 3 bulan sebelum akhirnya melihat pegunungan hitam yang luas di depan. Semua pohon dan bebatuan di pegunungan berwarna hijau kehitaman, mencolok dengan sensasi yang agak mengganggu, seolah-olah ada makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi di dalam pegunungan. Jadi ini Iron Sand Ridge. Ki yang jahat di sini jauh lebih banyak daripada di tempat lain, pasti ada banyak binatang buas di sini. Han Li bergumam pada dirinya sendiri dengan sikap kontemplatif saat dia berdiri di depan kapal terbang. Azure Wing Grace mahir dalam teknik menjinakkan binatang buas, jadi persediaan binatang iblis yang hampir tak ada habisnya di sini menjadikannya tempat yang ideal bagi mereka untuk menetap. Jika tidak, dengan populasi mereka yang sedikit, tidak mungkin mereka bisa mengendalikannya area yang luas. Wanita YF Family menjawab. Teknik penjinakan binatang, fakta bahwa makhluk sayap Azure ini mengandalkan binatang iblis menunjukkan bahwa kekuatan mereka kemungkinan besar agak kurang bersemangat, jawab Han Li sambil tersenyum. Itu mungkin kasus untuk makhluk Azure Wing normal, tapi aku ragu makhluk inti Azure Wing yang kami targetkan akan memiliki kelemahan yang sama. Bagaimanapun, garis keturunan Azure Luan tidak ada yang bisa dicemooh. Wanita dari YF Family menjawab saat tatapan yang sedikit serius muncul di matanya. Kami sudah siap untuk menghadapi klon leluhur suci, jadi makhluk inti Azure Wing tidak akan menjadi perhatian. Karena itu, saya dapat melihat bahwa makhluk sayap Azure ini tinggal di kelompok desa, kemungkinan besar akan agak merepotkan untuk menemukan target yang cocok di antara mereka, kata Han Li. Memang. Masalahnya adalah kita tidak bisa berlama-lama di sini selama lebih dari sebulan. Jika tidak, kita akan terlambat untuk tanggal yang disepakati untuk bertemu dengan yang lain, kata wanita dari keluarga Ye dengan cara yang sedikit khawatir. Selama keberuntungan kita tidak terlalu mengerikan, sebulan sudah cukup. Lagi pula, bukankah kamu memiliki harta khusus yang bisa merasakan target kita dalam radius 5 km? Han Li bertanya. Itu memang benar, tapi makhluk inti Azure Wing pasti dijaga ketat setiap saat, jadi tidak akan mudah untuk mendekati mereka. Mungkin kita harus mengambil risiko dan menyusup ke beberapa desa yang lebih besar, wanita dari keluarga Ye menjawab dengan senyum mesam. Selama kita tidak cukup beruntung untuk menyusup ke desa tempat leluhur suci Ling Yuan berada, seharusnya tidak ada masalah, kata Han Li. Aku tentu berharap begitu. Sayang sekali kita tidak tahu persis di mana leluhur suci Ling Yuan tinggal. Jika tidak, kita akan dapat secara signifikan meminimalkan risiko yang terlibat. Wanita dari keluarga Ye itu menghela nafas dengan sedih. Aku juga berharap kita tidak akan memperingatkan klon leluhur suci itu, tapi pada akhirnya akan menjadi keberuntungan. Melihat kita mengejar hadiah yang menggiurkan, itu adil jika kita mengambil risiko, tidak ada yang datang gratis. Bagaimanapun juga, jawab Han Li sambil tersenyum. Hehe, jika aku hanya milikku sendiri, maka aku akan merasa sangat tidak nyaman, tetapi dengan kamu di sini untuk membantuku, seharusnya tidak ada masalah. Ayo masuk ke Iron Sand Ridge sekarang, kita harus keluar dari penerbangan ini harta karun dan lanjutkan dengan berjalan kaki sekarang, kata wanita dari keluarga YS sambil menunjuk ke arah pegunungan di kejauhan. Han Li secara alami tidak keberatan dengan ini, dan dia mengangguk sebelum terbang keluar dari perahu hitam. Wanita dari keluarga YM membuat segel tangan, dan kapal terbang dengan cepat menyusut menjadi miniatur perahu seukuran telapak tangan di tengah kilatan cahaya hitam. Setelah itu, keduanya bercakap-cakap lebih lama sebelum terbang menuju pegunungan di kejauhan sebagai dua seberkas cahaya. Tak lama kemudian, keduanya lenyap ke pegunungan tanpa jejak. 5 hari kemudian, Han Li melintasi lembah di antara sepasang tebing terjal dengan kecepatan tinggi, menempuh jarak beberapa ratus kaki dengan setiap kilatan. Dia bepergian sendirian saat dia dan wanita dari keluarga Ye telah memutuskan untuk berpisah setelah memasuki pegunungan. Tidak lama setelah itu, Han Li telah mencapai pintu keluar lembah, dan dia baru saja akan terbang ke tempat terbuka ketika serangkaian suara jeritan yang tidak menyenangkan tiba-tiba terdengar dari beberapa gua di permukaan tebing di kedua sisinya. Segera setelah itu, selusin burung setan hijau raksasa terbang keluar dari gua sebelum menukik ke arah Han Li dengan cara yang ganas.
Bentang sayap burung iblis ini sekitar 50 hingga 60 kaki, dan mereka menyerupai burung nasa raksasa dengan mata kuning yang ganas. Ekspresi Han Li tetap sama sekali tidak berubah saat dia mengangkat tangan dan menjentikan kelima jarinya di udara secara berurutan. 5 benang biru melesat dari ujung jarinya, lalu lenyap ke tubuh burung-burung jahat ini dalam sekejap. Burung-burung iblis segera mengeluarkan jeritan kesedihan saat tubuh mereka yang terpotong-potong jatuh dari atas. Adapun Han Li, dia sudah melewati daerah ini, jadi tidak ada setetes darah pun yang menodai jubahnya. Sementara itu, di lembah tak dikenal di dekatnya, wanita dari keluarga Ye bersembunyi di balik pohon besar dan menatap pintu masuk lembah. Pintu masuk lembah dipenuhi semak-semak lebat yang hampir 2 kali lebih tinggi dari orang dewasa, dan sangat suram dan tandus. Namun, wanita itu menatap pintu masuk lembah selama 2 jam penuh tanpa berkedip, seolah-olah dia sedang menilai sesuatu yang sangat menarik. Tiba-tiba, ledakan fluktuasi spasial meletus di udara di atas lembah, dan 2 makhluk iblis bersayap dengan jubah kulit muncul. Kedua makhluk iblis itu memeriksa sekeliling mereka untuk memastikan tidak ada yang salah, lalu segera terbang, dengan cepat menghilang ke kejauhan. Senyuman gembira muncul di wajah wanita itu setelah melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan, di mana dia juga menghilang di tempat. Beberapa saat kemudian, wanita dari keluarga Ye berada di sebuah gua tak dikenal yang berjarak ribuan kilometer dari lembah. Dia memiliki telapak tangan yang menempel di kepala makhluk iblis bersayap, dan ada lapisan cahaya 5 warna yang berputar-putar di wajahnya, menunjukkan bahwa dia menggunakan beberapa jenis teknik pencarian jiwa. Ada makhluk jahat lain yang berbaring telungkup di tanah terdekat, dan tidak jelas apakah dia hidup atau mati. Beberapa saat kemudian, cahaya 5 warna menghilang dari wajah wanita itu, dan dia melepaskan kepala makhluk iblis bersayap itu, di mana yang terakhir itu segera jatuh ke tanah. Jadi ini hanya sebuah desa di pinggiran Azure Wing Race. Sepertinya saya harus pergi ke beberapa desa yang lebih besar jika saya ingin menemukan beberapa makhluk inti Azure Wing. Sebelum itu, saya akan memberitahu Feldaustan tentang ini. Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan kontemplatif di matanya. Segera setelah itu, dia membuat gerakan meraih dengan satu tangan, dan platformasi putih muncul di genggamannya. Dia dengan cepat menggesekkan jari di atas platformasi, lalu dengan lembut meletakkan telapak tangan di atasnya. Suara gedebuk terdengar saat platformasi meledak menjadi bola cahaya putih, di dalamnya ada garis teks perak yang menghilang dalam sekejap. Setelah itu, wanita itu mengarahkan pandangannya ke 2 makhluk iblis di tanah, dan cahaya dingin melintas di matanya. Han Li terbang di udara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan dia membalikan tangannya untuk menghasilkan platformasi yang identik dengan teks perak yang sama yang tertulis di permukaannya. Han Li dengan cepat melirik baris teks sebelum segera mengubah arah dalam penerbangannya. Setengah bulan kemudian, Han Li dan wanita dari keluarga Ye berdiri di cabang pohon besar yang terletak di tepi cekungan kecil, yang dikelilingi oleh 3 gunung dalam formasi segitiga. Mereka saat ini mengintip ke dalam awan kabut putih di antara pegunungan, yang mengeluarkan aroma yang tak terlukiskan. Apa kau yakin ini adalah salah satu dari 4 desa utama ras sayap Azure? Peri Han Li tiba-tiba bertanya. Tidak salah lagi, ini pasti desa dupa. Saya menggunakan teknik pencarian jiwa pada 2 makhluk Azure Wing untuk mengamankan lokasi yang tepat dari desa ini. Sayangnya, tidak satupun dari mereka sekuat itu, jadi mereka tidak tahu banyak tentangnya. Desa dupa ini. Namun, saya yakin ada makhluk inti Azure Wing di desa dengan skala ini. Masalahnya adalah bahwa beberapa batasan yang kuat jelas telah diatur di sini, jadi tidak akan mudah untuk menyusup ke desa. Wanita dari keluarga Ye menjawab dengan sikap muram. Ini harus menjadi tempat yang tepat menilai dari aroma harum yang datang dari kabut. Adapun cara untuk menyusup ke desa, aku punya sesuatu di lengan bajuku, tapi kita harus menunggu kesempatan yang tepat untuk muncul, jadi mari kita tunggu di sini untuk saat ini, kata Han Li dengan senyum percaya diri. Wanita dari keluarga YS sangat senang mendengar ini. Senang mendengarnya, saudara Han. Kalau begitu, aku akan mengikuti petunjukmu. Han Li hanya mengangguk dan tidak memberikan jawaban,
Tapi dia tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke arah tertentu. Setelah beberapa saat, seekor ular terbang raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul di langit yang jauh, dan dengan cepat terbang menuju gunung. Di punggung ular terbang itu ada 7 atau 8 makhluk Azure Wing, semuanya memasang ekspresi gembira. Ini adalah sekelompok pria dan wanita muda dengan pengecualian pemimpin, yang merupakan pria tua yang memancarkan aura yang kuat. Baiklah, kesempatan telah tiba, kata Han Li dengan tidak tergesa-gesa saat dia bangkit berdiri sambil menilai sekelompok makhluk Azure Wing. Wanita dari keluarga Ye juga berdiri dan menoleh ke Han Li dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Alih-alih menjelaskan apapun, Han Li mengangkat tangan untuk mengirim layang terbang ke arah wanita itu. Wanita dari keluarga Ye tersendat sedikit sebelum secara refleks menangkap barang itu untuk menemukan bahwa itu adalah jimat ungu. Han Li kemudian berkata dengan suara tenang, aktifkan jimat ini, dan kamu seharusnya bisa menyelinap ke lembah dengan mengikuti makhluk Azure Wing itu. Selama tidak ada batasan khusus yang diatur di desa dupa ini, kamu akan bisa menyelinap masuk tanpa masalah apapun. Namun, berhati-hatilah agar tidak melepaskan kemampuan apapun atau jimat itu akan gagal. Tanda petik ganda buka. Begitu suaranya menghilang, dia membalikan tangan untuk menghasilkan jimat yang identik sebelum segera menempelkannya ke tubuhnya sendiri. Semburan cahaya ungu meletus tepat di depan mata wanita itu yang tercengang, dan rune perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam hiruk-pikuk, berubah menjadi awan kabut perak yang membanjiri seluruh tubuh Han Li. Setelah kabut menyebar, Han Li tidak terlihat dimanapun. Wanita dari keluarga Ye dengan tergesa-gesa menyapu perasaan spiritualnya ke seluruh area sekitarnya, tetapi terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa lagi merasakan Han Li. Tiba-tiba, suara tenang Han Li terdengar di telinganya. Tidak perlu khawatir, rekan Taois. Makhluk Azure Wing itu akan segera tiba di sini, jadi kita harus cepat-cepat. Hatinya bergejolak saat mendengar ini, dan dia segera meniru apa yang baru saja dilakukan Han Li. Cahaya ungu menyala, awan kabut perak tersebar untuk menutupi seluruh tubuhnya. Jimat gaib zeni tinggi secara alami memiliki tingkat kemanjuran yang sangat berbeda ketika digunakan oleh orang yang berbeda. Sebagai pembudidaya integrasi tubuh menggunakan jimat ini, dia tidak akan ditemukan kecuali tuan jahat dari basis kultivasi yang sama di Azure Wing Race dengan hati-hati mencarinya menggunakan akal spiritual mereka. Adapun Han Li, setelah menggunakan jimat gaib zeni tinggi, hanya penguasa iblis teratas yang setengah langkah lagi dari menjadi leluhur suci akan memiliki kesempatan untuk menemukannya. Pada titik ini, ular terbang raksasa itu perlahan turun menuju kabut di bawah, dan itu berhenti sejenak di udara saat orang tua memeriksa daerah sekitarnya, lalu membuat segel tangan untuk melepaskan seberkas cahaya hijau yang menghilang ke kabut dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, aroma yang dikeluarkan oleh kabut menjadi beberapa kali lebih jelas, dan kabut terbelah untuk membuka jalan setapak yang lebarnya sekitar 10 kaki. Di ujung lain jalan setapak, seseorang hampir tidak bisa melihat serangkaian bangunan yang tidak jelas, dan lelaki tua yang jahat itu segera menginjak ular terbang tanpa ragu-ragu saat melihat ini. Ular terbang itu mendesis saat tubuhnya dengan cepat menyusut di tengah kilatan cahaya biru, setelah itu disimpan di lengan baju pria tua itu. Pria tua itu kemudian menoleh ke makhluk iblis yang lebih muda di belakangnya dan mengatakan sesuatu sambil tersenyum, lalu melayang ke celah dalam kabut. Makhluk iblis muda juga mengikuti di belakangnya dengan senyum lebar di wajah mereka. Kabut kemudian melonjak saat jalan setapak perlahan-lahan ditutup. Tanpa sepengetahuan makhluk jahat yang menjaga pembatasan, dua sosok yang sama sekali tidak terdeteksi telah membuntuti makhluk-makhluk iblis muda ini ke dalam lubang di kabut. Sekitar 2 jam kemudian, Han Li melayang di udara di atas pagoda kayu hitam yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Dia masih disembunyikan oleh jimat gaib zeni tinggi, dan dia sedang memeriksa desa besar di bawah. Desa ini memiliki luas lebih dari 10.000 hektar, dan pepohonan besar tumbuh di antara 3 gunung, membentuk barikade alami di sekitar seluruh desa. Pohon-pohon raksasa ini semuanya berwarna ungu, dan itulah sumber aroma harum yang berasal dari tempat ini. Di dalam desa ada serangkaian bangunan kayu dengan ukuran berbeda yang bisa menampung lebih dari 100.000 makhluk iblis.
Mengingat populasi Azure Wing Race yang sedikit, ini adalah pemukiman yang sangat besar. Ada juga beberapa pohon raksasa yang ditanam di antara bangunan-bangunan di desa, menyembunyikan banyak bangunan yang lebih kecil, sehingga menciptakan rasa privasi. Cahaya biru melintas di mata Hon Li saat dia menyapu pandangannya ke seluruh desa, lalu mengarahkan perhatiannya pada sekelompok bangunan yang melepaskan fluktuasi pembatasan. Beberapa penjaga Azure Wing Race sedang berpatroli di jalan-jalan di dekat gedung-gedung ini, dan tidak ada makhluk Azure Wing biasa yang berani mendekati mereka. Cahaya biru di mata Hon Li memudar saat dia turun dari pagoda kayu, lalu mendarat di gang yang sama sekali tidak ada orang. Setelah itu, makhluk Azure Wing yang memiliki serangkaian fitur wajah yang identik dengan Hon Li muncul tanpa suara. Jenis teknik rahasia penyamaran ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan efek penyembunyian dari High Zenith Invisibility Talisman, tapi itu cukup untuk menipu makhluk iblis pada umumnya. Han Li tersenyum saat dia keluar dari gang, lalu berjalan menuju sekelompok bangunan yang dijaga ketat. Pada saat yang sama, wanita dari keluarga Yep telah mengungkapkan dirinya sebagai makhluk iblis wanita muda di tempat lain di kota sebelum berjalan menuju sudut yang terpencil. Dia memegang lencana logam segitiga merah di tangannya, dan ada fluktuasi energi samar yang memancar darinya. Di kabin kayu kecil di desa, penghalang cahaya 5 warna telah dipasang, dan ada 2 sosok humanoid yang duduk berseberangan di ruangan itu. Ini tidak lain adalah Hon Li dan wanita dari keluarga Ye, yang telah menjelajahi desa selama 2 hari terakhir. Han Li bertanya dengan serius, jadi kamu sudah memastikan bahwa ada makhluk inti Azure Wing yang tinggal di istana itu? Itu benar, harta deteksiku menunjukkan reaksi yang sangat kuat, jadi sepertinya ada banyak makhluk inti Azure Wing yang tinggal di sana, yang merupakan kabar baik dan kabar buruk. Wanita dari keluarga Ye menghela nafas. Apa menurutmu ini akan mempersulit kita? Peri Hon Li bertanya. Dengan begitu banyak makhluk inti Azure Wing berkumpul di satu tempat, istana itu harus dijaga dengan sangat ketat. Mungkin bahkan akan ada lebih dari 1 penguasa jahat yang bertugas di sana, jadi rencana awal kami tidak akan berjalan dengan baik. Pada selain itu, kita tidak punya banyak waktu tersisa, wanita dari keluarga Ye menjawab dengan sikap prihatin. Kalau begitu, kita hanya harus melakukan banyak hal dengan paksa. Aku akan menahan Raja Iblis di sana sementara kamu menjaga murid inti. Apakah itu baik-baik saja? Han Li bertanya. Tanpa campur tangan dari Raja Iblis, secara alami tidak akan menjadi masalah bagiku untuk menangkap murid inti. Namun, begitu kita menyerang, kita harus memastikan untuk pergi dalam waktu singkat. Jika tidak, para petinggi lainnya kelas makhluk iblis akan tiba di tempat kejadian. Menilai dari skala desa ini, mungkin ada setidaknya 7 atau 8 Raja Iblis di sini, dan itu bahkan tidak memperhitungkan semua makhluk iblis tahap tempering tata ruang itu ke dalam akun. Selain itu, menerobos batasan yang ditetapkan di sekitar desa juga akan memakan waktu. Wanita dari keluarga Ye memperingatkan. Serahkan batasan kepada saya. Saya tahu 1 atau 2 hal tentang formasi, dan selama 2 hari terakhir, saya telah menemukan beberapa titik lemah dalam batasan di sini, kata Han Li dengan percaya diri. Wanita dari keluarga YS sangat senang mendengar ini, dan dia berkata, kalau begitu, kita harus siap. Selama kita bisa kabur dengan cepat, para penguasa iblis itu seharusnya tidak bisa mengejar kita. Satu-satunya hal yang harus kita waspadai adalah kita masih tidak tahu di mana klon leluhur suci itu berada. Tanda petik ganda buka. Secara alami akan lebih baik jika kita tidak menemukan klon. Jika tidak, kita harus menggunakan harta itu untuk menjebaknya sementara, kata Han Li. Itu akan menjadi skenario terburuk. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini dan istirahat. Kita akan menyerang malam ini sehingga tidak ada faktor volatil lainnya yang muncul. Wanita dari keluarga Ye melamar. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Han Li tidak keberatan dengan ini, dan dia segera menutup matanya untuk bermeditasi. Wanita dari keluarga Ye dengan hati-hati meninjau rencananya lagi, dan setelah memastikan bahwa itu memang masuk akal, dia juga perlahan menutup matanya. Sekitar setengah hari kemudian, ada seorang pria jahat yang duduk di atas hamparan es di sebuah istana besar di desa Dupa.
Pria itu memiliki kepala dengan rambut hitam lebat, yang menutupi fitur wajahnya yang keriput, dan dia saat ini sedang mengembangkan teknik rahasia tertentu. Tidak mungkin untuk memastikan usianya dari penampilannya, tetapi tekanan spiritual yang berasal dari tubuhnya dengan jelas menunjukkan bahwa dia adalah Raja Iblis yang kuat. Sekitar 10 kaki dari lapisan es adalah platform batu kecil yang menyerupai altar. Tingginya hanya beberapa kaki, tetapi ada tanda tak terhitung jumlahnya yang tertulis di permukaannya, menunjukkan bahwa itu bukan struktur biasa. Tiba-tiba, bola cahaya hitam keluar dari altar bersamaan dengan suara berdengung rendah. Pria iblis itu segera membuka matanya dengan care, terkejut dan mengarahkan pandangannya ke arah altar. Apa yang terjadi? Apakah kecil itu memicu pembatasan lagi? Pria iblis itu bergumam pada dirinya sendiri dengan alis berkerut, lalu segera membuat segel tangan dan menghilang dari ruangan di tengah embusan angin kencang. Detik berikutnya, embusan angin bertiup di aula utama istana, dan pria itu muncul kembali. Dia mengarahkan pandangannya ke sekitar aula, dan pupil matanya segera berkontraksi sedikit. Di sudut aula adalah sosok humanoid berjubah biru, yang saat ini sedang memeriksa pedang hitam raksasa yang tergantung di dinding. Bilah hitam itu hanya benda dekoratif yang dibuat dari bahan biasa, tapi sosok berjubah biru itu sepertinya sangat tertarik padanya. Pria jahat itu cukup khawatir, tetapi dia tetap tanpa ekspresi saat dia bertanya dengan suara dingin, "Siapa kamu, dan mengapa kamu masuk ke istana kami selarut ini?" "Aku hanya bosan dan ingin menemukan seseorang untuk diajak ngobrol," jawab sosok berjubah biru itu sambil terus menilai pedang hitam besar itu. "Kamu ingin seseorang untuk diajak ngobrol? Apakah kamu?" Tiba-tiba, suara pria iblis itu terputus saat dentuman pelan terdengar dari ruang tetangga, menyebabkan seluruh aula bergetar hebat. Ekspresi pria iblis itu berubah secara drastis, dan dia segera melesat menuju pintu keluar tertentu dari istana, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Namun, tepat pada saat ini, pria berjubah biru itu terkekeh saat busur petir biru dan putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya, di mana dia tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, kilat menyambar di depan pria jahat itu, dan sosok berjubah biru itu muncul sebelum menjentikan jarinya ke udara, mengirimkan benang biru yang tak terhitung jumlahnya meluncur keluar dari ujung jarinya, membentuk jaring pedang biru yang kuat.